Utamakan bahasa Indonesia, Lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Baik, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan lokakarya pemutakhiran peta komunitas literasi di Sumatera Barat. Tidak bosan-bosan kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatan ini. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu peserta, sebelum kita mulai materi teknis bagaimana cara menginput data di laman komunitas peta literasi Sumatera Barat atau laman Palito Sumbar, terlebih dahulu kita akan disuguhi materi pengenalan laman peta literasi orang Sumatera Barat atau yang dikenal dengan laman Palito Sumbar yang akan disampaikan oleh panitia kegiatan Bapak Joni Saputra. Bapak Joni Saputra, saya persilakan. Oh iya baik. Akan disampaikan oleh Koordinator KKLP Literasi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Ibu Yolanda, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Herinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta kegiatan lokakarya. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Ibu Herinda, nama saya Yolanda. Saya adalah Koordinator KKLP Literasi di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Nah, KKLP itu sendiri kepanjangannya adalah Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional. Jadi di Balai Bahasa Sumatera Barat, unit kerja kami itu ada yang namanya KKLP. Hal ini dilakukan supaya menjuruskan kepakaran kami masing-masing. Makanya dibagi di dalam KKLP. Ada 7 KKLP yang ada di Balai Bahasa Sumatera Barat, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Nah, salah satunya adalah literasi. Yang lainnya ada yang namanya pembahu, itu pembinaan dan bahasa hukum, ya Bapak dan Ibu, pembinaan bahasa dan bahasa hukum itu di bawah pembahu. Lalu ada juga nanti KKLP UKBI yang artinya adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Itu seperti kalau di dalam pelajaran bahasa Inggrisnya TOEFL ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kami punya alat uji sendiri. Kita punya alat uji sendiri di dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, lalu ada juga KKLP perkamusan dan peristilahan. Nah, di perkamusan dan peristilahan kami membuat mengumpulkan kosakata, membuat kamus. Ada kamus macam-macam, ada kamus berbahasa Minang Indonesia, ada juga Mentawai Indonesia, ada juga kamus digital ya Bapak dan Ibu ya. Kamus bahasa Minang itu Indonesia sudah didigitalkan, namanya Limpapeh. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa cek di laptopnya masing-masing, ada yang namanya Limpapeh sama ya kamus Limpapeh ya. Nah, bisa dicek juga. Lalu juga ada kamus besar bahasa Indonesia, itu yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Induk Pusat Instansi kami di Jakarta. Lalu ada juga KKLP Penerjemahan. Nah, di KKLP Penerjemahan kami menerjemahkan cerita berbahasa daerah, yaitu kalau di Sumatera Barat sudah pasti ada 5 bahasa, yaitu bahasa Minang dan bahasa Mentawai Bapak dan Ibu. Jadi wilayah kerja kami 19 kabupaten dan kota betul-betul kami laksanakan sampai ke Kabupaten Kepulauan Mentawai juga. Nah, lalu tadi sudah berapa KKLP ya? Jadi lupa. KKLP apa lagi itu yang perlindungan? Oh iya, pelindungan dan pemodernan namanya Limot, sastra dan bahasa. Jadi kami punya KKLP perlindungan dan pemodernan bahasa dan sastra. Nah, itu tujuannya untuk melindungi
7 KKLP tersebut. Nah, pada tahun 2022 di bawah petunjuk dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kami diminta mengumpulkan data profil komunitas literasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tentu karena kami balai dan kantor ada di 30 provinsi, jadi diminta data kepada ke-30 balai dan kantor yang ada di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya di Sumatera Barat. Pada tahun 2022 itu kami berhasil mengumpulkan 54 komlit yang ada di Provinsi Sumatera Barat, baru 54. Itu pun ternyata di beberapa kabupaten dan kota ada yang masih nol, yang belum ada terdata komunitas literasinya. Nah, kalau menurut data di pusat, sebenarnya di seluruh Indonesia ada sekitar 2.000 komunitas literasi yang hidup dan berkembang di seluruh Indonesia ya Bapak dan Ibu ya. Nah, data tersebut tentu diperoleh dari ketua FTBM di tiap provinsi. Nah, sedangkan menurut data ketua FTBM di Sumatera Barat, itu Bapak Yusrizal Kawim, Bapak dan Ibu kenal, dia memperkirakan menurut hasil yang pernah dikumpulkan ada sekitar lebih kurang 100 komunitas literasi yang ada untuk di Sumatera Barat saja, termasuk di dalamnya PKBM ya Bapak dan Ibu, PKBM. Nah, biasanya kan PKBM ada TBM-nya juga ya, itu ada kurang lebih sekitar 100, sedangkan kami baru memperoleh data 54 pada tahun 2022. Nah, jadi berdasarkan karena kalau di seluruh Indonesia tahun 2022 itu terkumpul 1.286 komlit yang terdata di Badan Bahasa. Berarti kan masih ada kekurangan sekitar 1.000 lagi ya Bapak dan Ibu. Nah, makanya pada tahun 2023 ini kami diminta kembali untuk menambah data. Nah, itu sudah kami lakukan. Kami pergi ke kabupaten kota yang data komplitnya masih nol. Kalau Bapak dan Ibu pernah membuka peta komplit, pasti pernah ya Bapak dan Ibu ya, dilihat di sana masih ada yang kosong, misalnya di Kabupaten Solo Selatan, lalu di Kota Solo dan Kabupaten Solo itu masih 1 atau 2, lalu di Tanah Datar itu betul-betul nol, di Sawah Lunto juga Bapak dan Ibu. Nah, pada tahun ini kami mengunjungi 5 kabupaten tersebut untuk mengumpulkan data tambahan. Nah, pengambilan datanya kan bisa secara daring dan bisa juga secara luring, yaitu kami turun langsung atau kami memberikan link kepada Bapak dan Ibu yang belum memasukkan datanya ke peta komplit. Nah, Palito ini Bapak dan Ibu setelah datanya terkumpul, baru kami buatkan laman atau situsnya ya Bapak dan Ibu, atau website namanya. Didapatlah namanya, kami beri nama Palito Sumbar, yaitu peta literasi orang Sumatera Barat. Datanya kami input ke sana, websitenya dibuatkan atas arahan Pak Anton Hilman ya Bapak dan Ibu ya. Nah, lalu kita juga sudah bisa mengaksesnya lewat internet ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya cara pengelolaan atau memasukkan data-datanya ada 2, bisa kami yang memasukkan sebagai adminnya ya Bapak dan Ibu, akan tetapi oleh Pak Anton juga dibuatkan Bapak dan Ibu bisa memasukkan data sendiri ya. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Tapi yang akan kita lihat di sini nanti bagaimana kita pelajari bagaimana caranya nanti Bapak dan Ibu bisa memasukkan datanya. Lalu juga tentu saja ada rambu-rambunya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, iya, jadi ada dibuat masing-masingnya oleh Pak Anton. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memasukkan data Bapak dan Ibu maupun akhirkannya sendiri juga bisa. Tapi ada rambu-rambunya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, yang pertama ini kan kalau misalnya nama TBM, nama komunitas literasinya lah ya, ada yang TBM, ada yang rumah baca begitu ya, ada yang balai baca juga ya Bapak dan Ibu ya. Nah, namanya tidak masalah, karena kalau yang namanya nama ya maklum lah ya, saya selain sebagai koordinator literasi Bapak dan
juga penyuluh. Jadi kalau seorang penyuluh bahasa itu tentu kalau lihat bahasa yang diutamakan tentu bahasanya ya Bapak dan Ibu ya. Nah bahasanya tentu bahasa Indonesia. Kalau nama tidak masalah. Misalnya kalau kita lihat ada yang namanya memakai bahasa Minang ya Bapak dan Ibu. Ada yang memakai bahasa Indonesia, ada yang memakai bahasa Inggris juga. Saya lihat di sana itu tidak masalah kalau nama itu, kalau orang Inggris bilang privilege ya, ada hak istimewa untuk memberikan nama. Begitu juga nama balai kami misalnya. Nah kita yang punya hak memberikan nama. Tapi ketika Bapak dan Ibu memasukkan data, yang kami harapkan bahasa atau tulisannya jangan salah-salah ya Bapak dan Ibu ya. Nah seperti misalnya kita akan memasukkan alamat sebagai contoh. Alamatnya misalnya di Jalan Sumatera, misalnya Jalan Raya Bukit Tinggi Padang, misalnya begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah harapannya kalaupun akan memakai singkatan, kalau dulu tidak boleh ya Bapak dan Ibu ya memakai singkatan khususnya untuk alamat Jalan. karena bisa meragukan tukang posnya nanti ya, misalnya suratnya. Nah misalnya kita buat lengkap jalan, nah, kalau sekarang bisa dibuat misalnya JLN. Nah, jangan lupa memakai titiknya Bapak dan Ibu. Kan kalau kita mengingat DLL pakai titik ya, DLL titik misalnya DSG titik gitu ya. Bapak dan Ibu ya jangan lupa titiknya, rumahnya. Lalu kalau untuk alamat di antara bagian misalnya Jalan Raya Padang Bukit Tinggi kilometer 14,5. Nah kalau Bapak dan Ibu akan memakai kecamatan ini, kenagarian ini, jorong ini, jangan lupa memakai tanda koma sebagai pemisahnya ya Bapak dan Ibu ya. Nah itu lalu juga jangan sampai menjadi salah hijau juga ya Bapak dan Ibu ya. Perhatikan ininya bahasanya. Nah lalu kalau apalagi ya kalau memasukkan data itu, oh ya foto. Nah foto Bapak dan Ibu nanti kan ada Bapak dan Ibu bisa memasukkan foto. Fotonya itu diharapkan mengenai aktivitas di rumah di TBM-nya Bapak dan Ibu. Aktivitasnya ya. Nah aktivitasnya misalnya sedang mendongeng atau sedang membaca bersama begitu ya Bapak dan Ibu. Juga aktivitas mengenai misalnya ikut perlombaan atau sedang biasanya kalau rumah baca sudah membuka lapak baca begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi yang mengenai aktivitasnya, aktivitas TBM-nya ya Bapak dan Ibu. Nah itu yang kami harapkan. Lalu apalagi Pak Joni ada tambahan? Pak Joni? Baik, saya akan menambahkan sedikit. Kita juga akan melengkapi data utama yang ada di laman, seperti nama yayasan yang sudah dikirim ke grup kemarin, nama yayasan mitra, ada kader mitra atau jumlah buku berapa, tentu Bapak Ibu yang tahu. Kalau yang datanya tidak ada, tidak usah tidak perlu dimasukkan, misalkan punya akta yayasan segala macam, itu tidak perlu. Kemudian soal foto tadi yang barangkali yang penting. Jadi konsepnya nanti Pak Anton ya, setiap misalkan TBM-nya ada kegiatan, mereka akan mengunggah kegiatan mereka sendiri. Jadi dia akan muncul di layar bawah, seperti media online media online lain. Dia akan muncul di layar bawah, bukan di bukan di TBM-nya itu ya. Di TBM juga, jadi seperti berita yang muncul. Nah, bayangkan kita 75, satu TBM mengadakan kegiatan satu saja setiap bulan, itu sudah 75 tampilan yang akan muncul nanti. Dan karena itu memang harus benar-benar kita selektif
misalkan tentang foto tadi. Kalau foto yang rajin saya lihat, bukan saya lihat, saya pantau Ibu Lintan, namanya Bu Lintan, Bu Linda Wati, itu rajin mengunggah di status WA di ini. Nanti kita unggah di laman ini, misalkan bercerita, mengadakan kegiatan bercerita. Jadi satu foto tapi sudah mewakili semuanya. Nah, foto Bu Linda sedang makan-makan setelah bercerita itu tidak usah unggah. Kadang juga Bu Linda sedang makan, Bu Linda akan berangkat ini tidak usah. Jadi memang satu foto yang sudah mewakili foto dan keterangannya di bawah. Keterangannya tentu memakai 5W 1H. Kegiatannya apa, di mana, kegiatan pelatihan mendongeng untuk anak, di Taman Baca 22 Payakumbuh tanggal sekian. Cukup mungkin saya itu keterangannya. Barangkali kita sudah ini ya, sudah tentang rambu-rambunya tidak terlalu rumit. Jadi foto kegiatan, foto yang berkaitan dan berita dan keterangan di bawah. Nanti Bapak Ibu bisa mengunggahnya sendiri. Setelah itu kami lihat, baru kami tampilkan. Barangkali itu dari apa Bu Lana. Boleh nanya Bu? Maksimal minimal untuk mengirimkan foto berapa? Maksimalnya kalau untuk kegiatan itu cukup, barangkali cukup satu aja Bu. Untuk satu kegiatan. Satu foto satu. Satu kegiatan satu. Dan itu ada apa? Batasan megapiksel, ada batasannya 1000 minimalnya. piksel. Kalau mau bisa diganti tiap hari, tapi yang ini ya, yang berkaitan. Tapi nanti juga tanyakan ke Pak Anton, misalkan kita mesti mengunggah foto, tapi dia tidak mau, tidak bisa, gagal. Itu karena ukuran foto